Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan bahas materi trigonometri kelas 11 ya. Trigonometri kelas 11 matematika minat. Ya, submaterinya adalah jumlah dan selisih dua sudut. Ya, jumlah dan selisih dua sudut. Oke, pertama kita akan bahas tentang sin ya, rumusnya. Katakanlah sin dari sudut A ditambah B. Ya. Maka rumusnya adalah sin A dikali cos B ditambah ya, cos A dikali sin B. Nah, kalau seandainya nanti tandanya adalah selisih ya, sudutnya selisih antara dua sudut, katakanlah sin A dikurang B, maka nanti rumusnya jadi sin A cos B dikurang cos A sin B. Oke, ini untuk sin. Nah, kemudian rumus untuk cosnya adalah cos A ditambah B. Nah, maka rumusnya adalah cos A dikali cos B dikurang ya, sin A dikali sin B. Nah, apabila pertanyaannya adalah cos A dikurang B, maka nanti rumusnya jadi cos A cos B, tandanya menjadi ditambah ya, sin A sin B. Nah, yang terakhir adalah tan ya. Nah, tan A ditambah B. Nah, ini rumusnya adalah tan A ditambah tan B ya, dibagi dengan 1 minus tan A dikali tan B. Nah, gimana kalau seandainya nanti pertanyaan tan A dikurang B, maka tandanya berubah ya, jadi tan A dikurang tan B dibagi 1 plus tan A dikali tan B. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan untuk membahas soal-soal ke depan ya. Oke, kita mulai dari soal latihan EP ya, evaluasi kompetensi pemahaman. Oke, soal nomor 1 kita hanya ditanya tentang rumus ya, rumus dari sin A tambah B. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Nah, rumusnya adalah sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Ya, jadi untuk nomor 1 kita pilih opsinya yang A ya. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, pertanyaannya cos dari 30 derajat dikurang X. Maka kita gunakan rumus cos A dikurang B. Ya, maka rumusnya menjadi cos A hanya 30 derajat, B-nya X ya. Jadi cos 30 derajat dikali cos X ya, karena di sini pengurangan maka tanda hubungnya tambah. Nah, dari sin A hanya 30 derajat dikali sin X. Nah, seperti ini. Kemudian yang bisa kita hitung ya. Cos 30 derajat ini kita tahu ya, nilainya adalah setengah akar 3 ya, dikali dengan cos X. Tambah, nah sin 30 nilainya adalah setengah dari dikali sin X. Maka adakah opsi seperti ini? Setengah akar 3 cos X ditambah setengah sin X. Oke ya, opsinya yang A juga untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, misal sin 2X sama dengan K dikali cos X. Maka berapa nilai K? Oke ya, kita ingat kembali sudut rangkap untuk sin. Ya, sudut rangkap untuk sin rumusnya adalah 2 sin X dikali cos X. Nah, ruas kanannya adalah K dikali cos X. Nah, karena mungkin anggapannya cos X-nya ini tidak sama dengan 0, maka bisa kita coret ya. Kita bagi cos X 2 ruas, maka akan kita peroleh nilai K-nya sama dengan 2 sin X. Nah, maka kita pilih opsinya untuk soal nomor 3, K-nya adalah 2 sin X, ya, opsinya yang B. Oke, itu untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Sin 50 derajat dikali cos 10 derajat ditambah cos 50 derajat dikali sin 10 derajat. Oke, ini adalah uraian dari sin A cos B ditambah cos A sin B.
Nah, tidak lain adalah rumus dari sin A ditambah B. A-nya 50 derajat, B-nya 10 derajat. Maka dapatlah hasilnya jadi sin 60 derajat. Ya, sama dengan setengah akar 3. Ya, jadi nomor 4 jawabannya setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 ini senilai dengan apa? Sin 60 derajat. Oke ya, di sini ternyata nggak sampai kita mencari nilainya berapa, sampai sin 60 derajat saja. Nah, ini ada opsinya di sini. Nah, ini untuk soal nomor 1 sampai 4 ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya, nomor 5 sampai nomor 10. Oke ya, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 5. Nomor 5 pertanyaannya cos 70 derajat dikali cos 40 derajat ditambah sin 70 derajat dikali sin 40 derajat. Nah, ini tidak lain adalah rumus dari cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, ini rumus dari cos A dikurang B. A-nya 70 derajat dikurang B. B-nya 40 derajat. Nah, seperti ini. Maka hasilnya menjadi cos dari 30 derajat. Ya, cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Maka kita pilih opsinya untuk soal nomor 5 adalah yang D ya. Oke, itu soal nomor 5. Lanjut ke soal nomor 6. Oke, kita punya cos A dikurang B. Informasinya ini sama dengan 0,5 atau setengah. Nah, kemudian cos A cos B. Ya, nilai cos A dikali cos B ini sama dengan 0,1. Pertanyaannya berapa nilai dari sin A sin B? Oke, ini kita uraikan dulu ya. Cos A min B ini uraiannya adalah cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Nah, diketahui sama dengan setengah atau 0,5. Nah, kita punya bahwa cos A dikali cos B sama dengan 0,1. Maka kita bisa ganti cos A cos B dengan 0,1. Ya, jadi 0,1 ditambah sin A dikali sin B. Nah, sama dengan 0,5. Dapatlah nilai dari sin A dikali sin B sama dengan 0,5 dikurang 0,1 sama dengan 0,4. Ya, maka nomor 6 kita pilih opsinya yang C ya. Oke, kemudian soal nomor 7. 2 tan 15 derajat dibagi dengan 1 min tan kuadrat 15 derajat. Oke, ini tidak lain adalah rumus dari sudut rangkap untuk tan ya. Nah, jadi tan 2 kali X ya, X-nya 15 derajat. Oke ya, nah ini sama dengan nilai dari tan 2 kali 15 30 derajat. Nah, tan 30 adalah sepertiga akar 3. Ya, jadi untuk nomor 7 kita pilih opsinya yang B ya. Nah, ini untuk soal nomor 5 sampai nomor 7 pembahasannya. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan soal nomor 8 sampai nomor 10. Oke ya, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 8 sampai 10. Oke, nomor 8, informasi yang diberikan adalah cos A tambah B. Nah, ini sama dengan setengah dikali cos A tambah setengah akar 3 dikali sin A. Maka dengan demikian, nah informasinya apa nih? Kalau kita perhatikan di sini cos A tambah B adalah setengah cos A setengah akar 3 sin A. Nah, sementara kita tahu bahwa cos A tambah B ini rumusnya adalah cos A cos B dikurang ya, sin A dikali sin B. Nah, seperti ini. Ya, nah kemudian di sini ruas kanannya setengah dikali cos A
ditambah setengah akar 3 kali sin A. Oke ya, nah berarti di sini adalah min setengah akar 3. Ya, min setengah akar 3. Coba kalau kita tuliskan sebenarnya setengah dikali cos A dikurang, karena ini bentuk yang luas kirinya harus cos A dikali cos B, ya, dikurang sin A dikali sin B. Maka kita dapat setengah cos A dikurang min setengah akar 3 sin A. Nah, seperti ini. Maka kita punya hubungannya di sini cos A-nya ada, maka cos B-nya lah yang harus sama dengan setengah. Kemudian sin A-nya ada, maka kita dapatkan sin B lah sama dengan min setengah akar 3. Gitu ya. Nah, oke, kalau kita perhatikan di sini maka B-nya berapa derajat? Oke, jadi kita punya ya cos B, nah, ini kan cos B sama dengan setengah. Sementara sin B ini sama dengan min setengah akar 3. Cos positif, sin negatif. Ya, kalau cos positif, sin negatif, ya cos kan positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Sementara sin B ini negatif ya di kuadran 3 dan 4. Maka jelas B-nya irisannya ada di kuadran 4 sudut B-nya, ya, karena cos positif sinnya negatif. Maka B tepatnya di kuadran keempat, ya, bukan kuadran 1 atau bukan kuadran 2 dan juga bukan kuadran 3. Oke, sekarang kita pilih salah satu, katakanlah cos B, ya. Cos B sama dengan setengah, ya. Setengah ini sama dengan cos, ya, cos 60 derajat, ya. Maka B sama dengan 60 derajat tapi di kuadran 4. Nah, maka jadi 360 kurang 60 atau gampangnya minus 60 derajat. Ya. Nah, kita lihat di sini opsinya ada di opsi B, ya. Nah, yang hasilnya B sama dengan min 60 derajat. Nah, itu untuk soal nomor 8. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Ya, A ditambah B sama dengan 45 derajat. Nah, pertanyaannya berapa nilai dari tan A? Oke ya, nah, ini kan A-nya sama dengan, kalau kita cari A-nya 45 derajat dikurang B. Ya. Oke, maka nanti A diganti dengan 45 derajat dikurang B. Maka dapatlah tan A. A-nya diganti 45 derajat minus B. Nah, ini kalau kita uraikan maka dapat tan A min B atau tan 45 dikurang tan B dibagi 1 plus tan 45 derajat dikali tan B. Maka kita peroleh tan 45 ini 1 dikurang tan B dibagi 1 tambah tan 41 dikali tan B jadi tan B, ya. Oke, jadi tan A sama dengan 1 min tan B dibagi 1 tambah tan B. Kita pilih opsinya yang A, ya, untuk soal nomor 9. Oke, kemudian soal nomor 10. Ya. Pertanyaannya sin 4x. Sin 4x ini setara dengan sin 2 dikali 2x. Dapatlah sudut rangkap, ya, sin 2A. Rumusnya adalah 2 sin A dikali cos A. A-nya adalah 2x. Dikali cos 2x. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini kita pilih opsinya yang A, ya, untuk nomor 10. Oke, ini demikianlah pembahasan untuk soal evaluasi kompetensi pemahaman.